Bab 281. Menuju Pulau Hitam. Mereka berasal dari sekolah seni bela diri yang telah didirikan oleh Sekte Langit atas saran Lin Tian. Kekuatan mereka juga bisa dibilang lumayan karena setidaknya 3 di antara mereka berada di alam ilahi tingkat kedua dan juga lainnya berada di alam langit. Ayo, kapal ini akan berlayar tak lama lagi. Ambil posisi masing-masing di sana agar tidak membuat bajak laut itu curiga, ucap instruktur tua itu. Mereka masuk ke kapal, lalu berpencar menjadi beberapa kelompok. Sedangkan instruktur tadi yang berada di alam abadi juga menyembunyikan kehadirannya dari orang lain. Dia sengaja agar bisa menambah pengalaman murid-murid yang dia didik itu. Kembali ke Lin Tian, dia baru selesai makan di restoran tersebut. Dia bersiap untuk pergi dari sana dan kebetulan dia juga sudah memesan tiket kapal untuk menuju pulau yang lebih dekat dengan Laut Kematian. Kak, kenapa kita tidak terbang sana ke sana? Tanya bayi kecil dengan tidur malas di kepala Lin Tian. Itu tidak terasa baik jika kita tidak menikmati waktu kita di sini, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Ah, kamu benar menikmati hal-hal baik juga sebuah keindahan, ucap bayi kecil dengan senang. Kamu hanya ingin makan bukan? Ucap Lin Tian kesal. Hehehehe, Lin Tian pun langsung berjalan menuju kapal yang telah dia pesan tadi. Saat dia akan masuk kapal dia memberikan tiket yang dibelinya. Penjaga kapal menerima Lin Tian dengan baik dan mengizinkan Lin Tian naik setelah mengecek tiketnya. Lin Tian naik dan pergi menuju kamar yang ada pada kartu tiketnya tersebut. Sambil berjalan Lin Tian banyak melihat kultivator yang cukup kuat di kapal, walaupun tak sekuat dirinya. Lin Tian sedikit mengerutkan kening saat melihat ke dalam sebuah kapal. Yah, Kak, sepertinya kemanapun kamu pergi pasti akan ada masalah, ucap bayi kecil. Lin Tian hanya menggelengkan kepala. Dia bisa merasakan ada seorang abadi di sini dan beberapa murid yang memakai baju sekolah seni bela diri. Dia tahu kalau kapal ini akan dijadikan umpan untuk menangkap para bajak laut tersebut. Kenapa aku tidak bisa menikmati waktu indahku, pikir Lin Tian dengan sedih. Dia hanya masuk ke kamar di kapal tersebut dan tak keluar lagi dari sana. Setelah beberapa jam kapal tersebut akan mulai berangkat, dengan mendengar teriakan dari petugas kapal tersebut. Kapal pun bergerak menuju ke arah laut. Tujuan dari kapal itu adalah Pulau Hitam. Pulau Hitam adalah pulau yang tidak terlalu jauh dengan Laut Kematian, tapi tidak bisa dibilang dekat juga. Dan itu juga pemberhentian terakhir dari semua kapal yang ada di laut baik dari benua timur maupun benua lain, dan tempat itulah tujuan Lin Tian. Karena dia juga ingin mencari beberapa informasi tentang Laut Kematian di sana, karena menurutnya kemungkinan pasti ada cukup informasi di Pulau Hitam. Kapal terus maju menuju arah Pulau Hitam dengan tenang. Formasi di sekeliling kapal itu juga cukup kuat. Lin Tian masih dengan malas tidur di kasurnya sedangkan bayi kecil sudah tertidur begitu lelap sambil membayangkan beberapa makanan. Aku harap semuanya berjalan lancar, pikir Lin Tian. Lin Tian lalu menutup matanya, dia mencoba merasakan elemen es yang ada pada tubuhnya. Dia tahu jika hanya memakai sedikit elemen es tidak akan menjadi masalah bagi dirinya. Tapi jika dia dengan paksa menggunakan kekuatan penuh elemen es mungkin dia hanya akan sadar untuk beberapa saat sebelum dikendalikan oleh kekuatan itu. Di dalam kamarnya Lin Tian terus mencoba merasakan dan mengendalikan elemen es di tubuhnya, tapi 2 pasang mata di dalam dirinya muncul dan mendorongnya keluar dari pelatihan. Lin Tian memuntahkan seteguk darah akibat 2 mata yang dia lihat itu. Sungguh mengerikan. Sepertinya hanya dengan ke alam dewa aku bisa mencari solusi atas semua ini, ucap Lin Tian menggelengkan kepala sambil menghapus darah di mulutnya. Kak, kamu memaksakannya lagi? Tanya bayi kecil. Lin Tian mengangguk, dia sering mencoba melakukan hal yang sama tapi tidak akan lama mata itu akan muncul dan mengusirnya dari pelatihan langsung, sama seperti yang terjadi seperti sekarang. Kak, kamu harus hati-hati menggunakan kekuatan itu di masa depan, ucap bayi kecil serius. Aku mengerti, kekuatan ini memang kuat tapi juga pedang bermata 2 bagiku, desah Lin Tian. Bayi kecil tidak melanjutkan pembicaraan dan menutup matanya lagi. Bagi bayi kecil Lin Tian adalah seseorang yang sangat penting bagi dirinya, jadi maka dari itu dia sering bersama Lin Tian agar bisa memberikan beberapa nasihat kepada Lin Tian. Bagaimanapun dia adalah leluhur dari ras harimau putih bersayap hitam, termasuk ras binatang suci yang terkuat di dunia dewa, dan juga sebagai salah satu pelindung dari dunia dewa tersebut pada saat dulu. Lin Tian juga mulai menyembuhkan dirinya, dan tak banyak berbicara juga di sana. Dalam 2 minggu di kapal tersebut masih aman dan tak ada yang terjadi. Beberapa murid sekolah seni bela diri juga sedikit mengerutkan kening mereka,
karena bisa dibilang ini sudah setengah jalan menuju Pulau Kematian. Dari kota laut menuju Pulau Hitam membutuhkan waktu 1 bulan penuh ke sana. Tapi sejak perjalanan dimulai mereka tidak menemukan jejak kapal bajak laut yang seperti dirumorkan di kota laut. Hal itu membuat mereka jadi bingung. Bahkan instruktur yang bersembunyi pun juga agak bingung, tapi karena dia berada di alam abadi indera perasanya lebih kuat dari yang lain, dia bisa merasakan mungkin tak lama lagi akan terjadi sesuatu yang buruk di kapal ini. Kalian harus berhati-hati, aku merasa mungkin hal buruk akan terjadi, ucap instruktur itu dengan pesan akal ilahinya kepada murid-murid yang di kapal itu. Para murid mengerti dan mengangguk, mereka tidak mengendurkan penjagaan mereka sedikitpun. 3 hari berlalu, tak lama sebuah bom dari meriam menghantam formasi kapal yang ditumpangi Lintian. Boom! Akibatnya kapal tersebut agak bergetar dan mengejutkan para penumpang yang sedang beristirahat di kapal, termasuk Lintian juga sedikit kaget dengan getaran uang terjadi. Mereka datang, ucap bayi kecil malas. Lintian juga mengangguk tapi dia tidak bergerak dari kamarnya dan hanya melihat semua yang terjadi di luar dengan akal ilahinya saja. Bayi kecil pun juga tidak peduli dengan yang terjadi di luar. Karena dengan kekuatan mereka semut bajak laut tersebut bisa mereka bunuh hanya dengan tamparan pelan dari mereka. Hahaha, kalian semua serahkan semua harta kalian atau mati di sini, ucap suara dari penampakan kapal yang cukup besar. Bendera kapal itu berlambangkan tengkorak dan juga di ujung kapalnya ada tengkorak manusia sebagai pajangan kapal itu. Bab 282. Tetua Hitam. Melihat kapal bajak laut semua orang di sana menjadi ketakutan, karena mereka pernah mendengar beberapa bulan lalu ada kapal yang dibajak oleh para bajak laut tersebut, harta dan wanita diambil oleh mereka dan menyisakan beberapa orang dan anak-anak yang terluka. Dan kekuatan mereka juga cukup kuat karena memiliki 5 ahli alam ilahi, dan pemimpin mereka berada di alam ilahi puncak. Hahaha, bos mangsa kita sehabis ini kita dapat menikmati hasil jarahan kita lagi, ucap anak buah bajak laut. Tuan kedua benar, kami sudah sedikit kering mari kita nikmati santapan baru ini, ucap yang lain. Hahaha, semua bajak laut itu tertawa saat mereka tahu mendapatkan beberapa hasil bajakan mereka saat ini. Kalian menyerahlah dan kami tidak akan membunuh kalian, ucap seorang pemuda. Pemuda itu adalah salah satu murid sekolah seni bela diri kota laut, dan dia juga pemuda yang dikenal Lintian. Dan kekuatannya juga berada di tingkat alam langit puncak, bisa dibilang dia juga termasuk jenius dalam umur segitu di benua timur. Hahaha, nak apa yang dapat kamu lakukan? Tanya bos bajak laut. Tak lama 10 orang yang memakai pakaian mirip dengan pemuda itu juga muncul, mereka mengenakan seragam putih dan ada token sekolah seni bela diri di pinggang mereka. Melihat itu para bajak laut sedikit mengerutkan kening, sekolah seni bela diri tentu mereka mengenalnya. Karena dikabarkan banyak generasi muda yang ingin masuk ke sana karena sekolah itu juga dijaga oleh seorang abadi dan kabarnya memiliki hubungan dengan sekte super. Tapi sekte super apa mereka tidak tahu, maka dari itu mereka memilih merampok kapal jika sudah sangat jauh dari pulau laut, karena dengan itu jika mereka dikejar para pengejar tidak akan begitu mudah menangkap mereka. Lintian yang melihat kejadian di luar sedikit tersenyum, dia tidak menyangka akan melihat kenalan lama di sini. Dan juga dia kaget dengan kecepatan kultivasi kenalan lamanya itu. Tapi dia tidak keluar hanya memperhatikan apa yang akan terjadi nanti di sana, jika memang perlu tentu dia tidak keberatan membantu mereka tapi saat ini itu juga tidak perlu, melihat ada ahli abadi di sini kemungkinan anak-anak muda itu dalam bahaya sangatlah kecil. Kak aku ingin pergi ke kapal bajak laut itu, mungkin aja ada beberapa harta bagus, ucap bayi kecil. Lintian yang mendengar itu hanya mengangguk ke arah bayi kecil. Tak lama bayi kecil pergi dari sana, dia berjalan dengan gembira dan penuh semangat. Hahaha, jadi murid-murid dari sekolah bela diri, tapi dengan kekuatan kalian apa kalian pikir bisa menangkap kami? Ucap bos bajak laut. Murid-murid itu juga sedikit mengerutkan kening mereka dapat melihat kalau kekuatan bos dari bajak laut itu sangat kuat, tidak masalah kalau anak buah mereka saja, tapi kali bosnya. Serahkan bosnya padaku, ucap instruktur yang tiba-tiba muncul di sana. Oi, alam abadi. Ucap bos bajak laut itu, walau dia kaget tapi dia tak terlihat takut saat melihat instruktur dari sekolah bela diri kota laut. Instruktur sekolah seni bela diri sedikit mengerutkan kening, anehnya dia merasa seperti ada yang salah, kenapa bajak laut ini tidak terlihat takut saat dia tahu siapa dirinya. Kalian menyerahlah dan kami dapat meringankan hukuman kalian, ucap instruktur itu.
Hahaha, orang tua kamu pikir kami takut denganmu, tetua hitam aku serahkan padamu, ucap bos bajak laut. Tak jauh dari kapal bajak laut, semua orang di kapal yang sama dengan Lintian melihat seorang pria tua dengan wajah jelek dan hancur, tapi banyak orang-orang yang melihat pria tua itu sangat ketakutan karena mereka tahu pria yang dipanggil tetua hitam adalah seorang Grandmaster tingkat menengah dan juga seorang ahli dalam racun. Banyak orang-orang yang ditangkap oleh tetua hitam menjadi bahan percobaan dia, juga kabarnya dia sangat mesum bahkan wanita-wanita yang dia culik tidak ada yang hidup setelah dia rasakan. Hahaha, mata satu ingat membagiku dengan beberapa wanita, ucap tetua hitam. Bos bajak laut itu tersenyum dan tentu dia mengangguk setuju, tentu aku tidak akan melupakanmu tetua hitam, ucap bos bajak laut. Hahaha, sekolah seni bela diri, kalian cukup kuat tapi sayangnya karena kalian di sini jangan tinggal, ucap tetua hitam. Dia membentuk segel di kedua tangannya lalu formasi di kapal hancur, serang mereka, ucap bos bajak laut itu. Kalian cobalah bertahan aku akan berusaha untuk mengalahkan tetua hitam itu, ucap instruktur. Iya, jawab murid-murid sekolah seni bela diri. Instruktur tak tinggal diam dan dia langsung menerobos menyerang ke arah tetua hitam, karena dengan mengalahkan tetua hitam mungkin dia bisa menangkap bajak laut lainnya. Hehehe, hanya di alam abadi biasa berani melawanku, ucap tetua hitam, tangannya diangkat ke atas lalu segel berbentuk api melayang ke langit. Api itu berubah menjadi burung raksasa yang tubuh burung itu terbuat dari api semua. Serang dia, teriak tetua hitam, lalu burung api itu turun dengan cepat dan menyerang instruktur tersebut. Apa? Ucap instruktur kaget, dia berusaha menahan serangan burung api tapi sayangnya karena dia kaget, dia sedikit terlambat. Boom, instruktur itu pun jatuh menghantam kapal, dia langsung terluka cukup parah hanya dengan satu serangan dari tetua hitam. Guru, teriak murid-murid yang masih bertarung dengan anak buah bajak laut. Jangan lengah saat bertarung atau kamu akan mati, ucap salah satu anak buah bajak laut, dia memukul dada salah satu murid sekolah seni bela diri. Anak itu terbanting ke belakang dengan luka akibat pukulan bajak laut, melihat murid-murid sekolah seni bela diri yang mulai kewalahan, banyak dari penumpang terlihat ketakutan. Kau Grandmaster tingkat menengah kelas tengah, ucap instruktur tersebut. Hahaha, iya aku beruntung karena bisa naik satu tingkat, sekarang kalian akan mati di sini, dan sekolah seni bela diri tidak akan tahu siapa yang membunuh kalian, ucap tetua hitam. Hahaha, semua bajak laut tersebut mulai tertawa bahagia, bisa mendapatkan banyak hasil rampokan dari murid sekolah seni bela diri pasti akan membuat mereka kaya. Sial, ucap instruktur dengan tidak percaya, kalau dia tahu jadi begini harusnya meminta salah satu tetua untuk ikut bersama mereka. Baiklah, tangkap para wanita, ambil harta mereka dan bunuh sisanya. Teriak bos bajak laut itu. Semuanya, bisakah kamu memberikan wajah untukku, ucap sebuah suara lembut yang mengagetkan semua bajak laut di sana. Tak lama sesosok wanita cantik berpakaian serba biru dengan tubuh sangat seksi muncul dari kabin kapal, di belakang wanita itu ada dua orang yang mengikutinya, satu adalah seorang wanita yang cukup cantik dan satu lagi pria setengah baya yang cukup kuat dengan tubuh kekar. Bab 283, Guan Xing. Hei, ada wanita yang sangat cantik juga di sini, ucap anak buah bajak laut. Benar saja saat para bajak laut melihat wajah cantik wanita berpakaian biru itu, mata mereka menunjukkan kekesiman yang hakiki, terlebih tetua hitam sampai meneteskan air liurnya melihat tubuh seksi wanita itu. Kau ingin mati, teriak wanita di belakang wanita berpakaian biru itu. Yo, ada juga wanita cantik lainnya di sini, ucap mereka. Hahaha, hari ini kita beruntung, teriak bos bajak laut. Wanita berpakaian biru tidak menanggapi pelecehan dari bajak laut, dia dengan tenang meminta bawahannya untuk bersikap tenang dan jangan melawan. Tuan-tuan bisakah kalian membebaskan kami? Namaku Guan Xing, aku berasal dari keluarga Guan, ucap wanita bernama Guan Xing. Lintian yang mendengar nama itu cukup kaget karena setahu dia keluarga Guan juga salah satu keluarga tersembunyi. Walau tak sekuat keluarga Long dan Hun, tapi bagaimanapun mereka tetap keluarga yang kuat. Dan dia juga bisa merasakan kekuatan wanita ini berada di tingkat ke-6 alam ilahi, dan dua pengawalnya di alam abadi tingkat ketiga. Memang mereka yang berasal dari keluarga tersembunyi dan memiliki pengawal pastilah statusnya tidak rendah. Tapi apa yang dilakukan oleh keluarga Gu di sini? Fikir Lintian bingung. Tentu ada rasa curiga di dalam hati Lintian,
karena tempat keluarga Guan berasal berada jauh di benua tengah, sama seperti keluarga Long mereka memiliki dunia sendiri. Sepertinya perjalanan ini sangat menarik. Mari kita lihat, ucap Lin Tian sambil tersenyum misterius. Tentu jika Lin Tian dapat tahu nama keluarga Guan maka para bajak laut dan tetua hitam juga tahu siapa gadis di depan mereka. Bahkan semua orang di kapal yang bersama dia tadi kaget dengan apa yang mereka dengar, karena mereka tak menyangka kalau gadis berpakaian biru berasal dari keluarga Guan. Hahaha, ini Nona Guan, apa yang dapat aku lakukan untukmu? Tanya tetua hitam tapi anehnya tangan di belakang bergerak secara misterius tanpa ada yang mengetahuinya. Bagaimana dengan ini? Kalian kembalilah dan tidak mengganggu kapal ini dan aku akan berikan beberapa benda berharga selama kalian membebaskan kami, ucap Guan Xiong dengan senyum indah di wajahnya. Dengan senyum yang diperlihatkan oleh Guan Xing bagaimana para pria di sana tidak tergoda, wajah cantik tubuh yang sangat seksi ditutupi pakaian yang cukup ketat, serta kulitnya yang terlihat sangat lembut. Hahaha, tentu kami bisa, tapi berapa banyak yang dapat Nona Guan berikan? Ucap tetua hitam tidak sopan. Sungguh tidak sopan, ucap wanita di belakang Guan Xing. Fuer diamlah, ucap laki-laki di samping dirinya. Saudara Tu, ucap Guan Fuer. Laki-laki yang dipanggil Guan Yu itu menggelengkan kepalanya, mereka di sini untuk mencoba menyelesaikan masalah. Karena tujuan mereka tidak di sini tapi di Pulau Kematian, jika mereka ketahuan di sini oleh keluarga dan sekte super lainnya maka bisa-bisa misi mereka akan gagal. Dan juga di sini mereka juga untuk melindungi Nona Guan Xing. Jadi tidak baik membuat terlalu banyak masalah. Berapa yang ingin kalian inginkan? Tanya Guan Xing tenang. Hehehe, tidak banyak hanya dengan 199 senjata tingkat ke-7, ucap tetua hitam. Mendengar perkataan tetua hitam wajah Guan Xing sedikit mengerutkan kening, karena 100 senjata tingkat ke-7 bukanlah hal yang sedikit, bahkan jika dia memilikinya dengan memberikan hal sebanyak itu akan membuat dia rugi besar. Sial kau terlalu banyak. Ucap Guan Fuer dengan marah. Hahaha, tidak itu tidak banyak, hanya sedikit yang kami minta, bagi kalian keluarga tersembunyi pasti itu tidak berharga, ucap tetua hitam. Sebenarnya dia berpikir kalau Guan Xing ini hanya keluarga biasa di keluarga Guan, karena itu dia berani meminta seperti itu. Saat Guan Fuer akan berbicara, tangan Guan Xing menghentikannya jadi dia hanya bisa diam menahan amarah dia sendiri. Tuan bukankah itu terlalu banyak? Ucap Guan Xing. Para bajak laut itu hanya tersenyum, mereka tahu tetua hitam tidak akan pernah membiarkan wanita cantik ini lari, walaupun dia dari keluarga tersembunyi tapi mereka yakin bahwa wanita ini hanya anggota biasa dari keluarga Guan, kalau tidak mana mungkin kalau hanya ada 2 orang pengawal bersamanya. Hehehe, kalau Nona tidak mau bagaimana jika bermalam bersamaku, ucap tetua hitam sambil menjilat bibirnya. Kurang ajar, teriak Guan Fuer tidak tahan. Dia langsung menyerang pria tua itu dengan cepat, bahkan Guan Xing gagal menghentikannya. Tapi saat melihat Guan Fuer menyerang dia tidak takut malah wajahnya penuh dengan senyum mengerikan. Sesaat pukulan Guan Fuer datang sang tetua hitam melemparkan sebuah bubuk ke arah wanita Guan Fuer itu. Apa ini? Ucap Guan Fuer bingung, tapi tak lama tiba-tiba badannya mulai panas, dan kekuatan di tubuhnya mulai melemah. Guan Fuer yang kaget dengan cepat kembali ke tempat Guan Xing dengan wajahnya yang sudah memerah, bahkan Guan Xing dan Guan Tu kaget melihat Guan Fuer. Hehehe, wanita cantik kalian tidak bisa lari, ucap tetua hitam. Para bajak laut mundur dari kapal itu, setelah semua bajak laut mundur tetua hitam melemparkan beberapa pil ke kapal itu. Asap muncul di kapal tersebut, sesaat orang-orang masih kebingungan, tapi tak lama instruktur sekolah seni bela diri tahu apa pil yang meledak tadi. Tutup mulut dan hidung kalian, teriak instruktur itu. Tapi teriakan dia sudah terlambat semua orang di sana mulai merasakan kekuatan mereka melemah dan tubuh mereka mulai memanas, bahkan wajah mereka berubah menjadi merah seperti orang kepanasan. Ini racun, ucap Guan Tu. Dia dan Guan Xing juga tidak sempat menutup hidung dan mulut mereka jadi mereka juga terkena racun tersebut. Hal itu para bajak laut tertawa bahagia bahkan tetua hitam sangat senang melihat pemandangan tersebut. Yo, kalian merasa panas bukan? Ucap bos bajak laut. Racun perangsang, melemahkan diri kalian dan membuat diri kalian lebih bernafsu. Jika kalian tidak melakukan hal itu maka kalian akan mati karena terbakar, ucap tetua hitam. Hahaha, gadis-gadis biarkan kami menikmati tubuh kalian, ucap anak buah bajak laut. Kumpulkan laki-laki,
Biarkan mereka melakukannya dengan sesama mereka, dan wanita mari kita nikmati di sini sebelum kita bunuh, ucap bos bajak laut. Hahaha, dua wanita Guan itu milikku, ucap tetua hitam menunjuk ke Guam Xiying. Tentu, ucap bos bajak laut, walaupun ada sedikit keberatan di wajahnya. Guan Xiying sedikit menggertakkan giginya, dia tidak menyangka kalau para bajak laut ini sangat tercela. Kalian berani menyentuh nona muda kami, anak dari kepala keluarga Guan, maka kalian tidak akan memiliki tempat lagi, teriak Guan Fuer mencoba menakuti mereka. Mendengar hal itu para bajak laut cukup kaget dan sedikit ketakutan dengan identitas asli wanita tersebut, anak perempuan dari keluarga Guan. Bukankah mereka mencari kematian sendiri jika menyentuh wanita ini? Bab 284. Nasib tetua hitam. Hehehe, siapa yang akan tahu kalau nona muda Guan akan mati di sini jika kami membunuhnya di sini tanpa meninggalkan jejak, ucap tetua hitam. Sial, ucap pria muda dari sekolah bela diri dengan wajah kesal. Hei, kalian benar-benar mesum, ucap suara mengagetkan para bajak laut. Siapa? Ucap tetua hitam heran, dia tidak percaya kalau masih ada orang yang bisa selamat dari racun yang dia berikan tadi. Tapi tak lama sesosok pemuda muncul di depan murid sekolah bela diri. Pemuda itu tersenyum berdiri dengan tenang dengan tangan di belakangnya. Apa kabar saudara Du? Sudah lama, ucap Lin Tian yang menyamar menjadi An Lin. Saudara An, ucap pemuda yang aslinya adalah Du Zunci dari keluarga Du di kota Apung. Saat melihat wajah yang dia kenal Du Zunci sangat senang, tapi itu hilang karena keadaannya sudah semakin parah. Saudara An, pergilah, di sini berbahaya, ucap Du Zunci menahan panas di sekujur tubuhnya. Serahkan padaku, ucap Lin Tian, dia tidak melihat Du Zunci lagi tapi melihat ke para bajak laut. Nak, kenapa kau? Ucap tetua hitam bingung. Bahkan Guan Xiying bingung melihat pemuda yang muncul tiba-tiba ini, dia bisa merasakan bahwa Lin Tian tidak terkena racun dari pil yang dilemparkan oleh tetua hitam tadi. Tunggu dulu, aku boleh bertanya dulu. Tanya Lin Tian santai. Tentu, silahkan, setelah itu kau akan mati juga, ucap tetua hitam saat tahu kalau pemuda di depan hanya berada di puncak alam ilahi saja. Kenapa sebutanmu hitam? Kamu bukan berasal dari Pulau Hitam. Apa karena wajahmu yang jelek orang-orang memanggilmu hitam? Tanya Lin Tian bingung. Apa yang diucapkan Lin Tian membuat semua orang yang tadi terkena racun tertawa. Kalau bukan karena racun ini mereka pasti akan tertawa keras sekarang. Bahkan para bajak laut pun hampir tidak bisa menahan tawa mereka. Kalau bukan karena menghormati tetua hitam mereka pasti akan tertawa juga. Nak, kau, ucap tetua hitam dengan marah, dia sangat marah kalau ada orang yang meledek dia seperti itu. Hei, jangan marah, hanya Grandmaster menengah yang baru maju ke tingkat tengah sangat sombong ucap Lin Tian meledek dia lagi. Nak, mati, ucap tetua hitam. Tanpa ragu dia membentuk segel dan burung api yang sama seperti menyerang instruktur dari sekolah bela diri muncul. Saudara An, awas, teriak Du Zunci dengan cemas, tapi badannya tak bisa bergerak karena racun di tubuhnya itu. Ais, jangan bermain-main dengan api kecil telan saja, ucap Lin Tian. Lalu api langit yang bersama Lin Tian muncul dan menyerang burung api ciptaan formasi dari tetua hitam. Roar, api langit menelan burung api dan langsung menyerang tetua hitam. Saat melihat burung apinya hancur tetua hitam sudah mulai ketakutan. Jangan, tolong, ucap tetua hitam. Dia sadar kalau pemuda ini bukan orang biasa, dia kemungkinan seorang Grandmaster yang sama dengannya atau lebih kuat dari dirinya, karena orang-orang yang memiliki api langit biasanya hebat dalam array atau formasi. Roar, api langit tak peduli dan menelan hidup-hidup tetua hitam. Teriakan tetua hitam terdengar keras di telinga orang-orang di sana. Anehnya api langit sedikit mengerutkan keningnya lalu dia seperti meludahi sesuatu. Sesaat tubuh gosong tetua hitam dibuang begitu saja oleh api langit. Saat api langit memandang tubuh tetua hitam rasa benci muncul di hatinya dan dia mengibaskan ekornya ke arah mayat itu. Tak disangka mayat itu terbang di langit sebelum jatuh di laut dimakan oleh ikan-ikan iblis yang menyukai daging. Bahkan Lin Tian menggelengkan kepala melihat tingkah api langit yang sudah memiliki kesadaran sendiri. Kenapa? Tidak enak, tanya Lin Tian. Api langit mengangguk dan menjulurkan lidahnya seperti mengatakan bahwa tubuh tetua hitam itu menjijikan. Orang-orang di sana pun hanya tersenyum kecut dan tak dapat menahan kengerian mereka. Sudah, kembalilah, ucap Lin Tian. Api langit mengangguk dan kembali ke kalung Lin Tian lagi. Lin Tian tersenyum dan memandang ke arah para bajak laut.
Saatnya mengakhir ini, ucap Lintian, dia menjentikkan jarinya segerombolan api yang sangat kuat muncul mengelilingi para bajak laut. Lari, ucap bos bajak laut, tapi saat mereka mencoba melarikan diri Lintian hanya tersenyum. Karena mereka sudah terlambat, api itu mengikuti mereka dan menelan satu persatu dari mereka dengan perlahan, bahkan tidak ada mayat seperti tetua hitam sebelumnya, hanya tersisa abu mereka saja. Akhirnya selesai, ucap Lintian dan bersiap kembali ke kamar. Saudaraan bisakah? Ucap Du Zunci memanggil Lintian. Lintian yang cukup senang kaget dan baru sadar kalau para penumpang di sana masih terkena racun. Maaf aku lupa. Ucap Lintian, yang membuat semua orang di sana hanya dapat menggelengkan kepala mereka. Nah, baiklah sudah selesai. Ucap Lintian setelah menghancurkan 5 pil dan menggabungkannya dengan formasi yang dia buat. Tak lama para penumpang beserta 3 orang dari keluarga Guan sembuh tanpa ada gejala lagi. Mereka bertiga saling pandang tak percaya dengan pemuda bernama An Lin ini. Apa dia master alkimia? Fikir Guan Xing. Hehehe, saudara An, terima kasih, ucap Du Zunci. Terima kasih senior, ucap yang lainnya. Bahkan instruktur sekolah bela diri juga berterima kasih kepada Lintian. Lintian hanya mengangguk lalu mengajak Du Zunci untuk ke kamarnya. Karena dia tidak terlalu suka dengan hal seperti berkumpul, Du Zunci mengerti dan akan menemui Lintian setelah menyelesaikan masalah di kapal. Lintian mengangguk dan tak melarang, dia kembali ke kamar sambil penuh senyum indah di wajahnya. Bagaimana tidak baik kecil memberitahunya banyak mendapatkan harta di kapal bajak laut yang dia bunuh. Tentu walaupun harta itu curian tapi karena sekarang bajak laut tidak ada lagi maka harta itu jadi milik dia. Ia sebagai kompensasi setelah menyelamatkan para penumpang kapal ini juga. Setelah beberapa jam, Du Zunci masuk ke kamar Lintian. Dia memberitahukan kalau kapal akan berangkat lagi menuju Pulau Hitam. Lintian mengangguk dengan berita yang disampaikan Du Zunci. Tapi Du Zunci akan kembali dengan kapal bajak laut ke kota laut untuk memberikan informasi kepada sekolah bela dirinya. Tentu Lintian tidak membuang waktu dan mengobrol bersama Du Zunci sebelum dia kembali. Dan Du Zunci pun juga senang bisa bertemu Lintian di sini, jadi dia juga asyik mengobrol bersama Lintian di kamar dengan tertawa keras. Saudaraan, aku akan kembali jika ada waktu singgahlah di sekolah bela diri. Aku akan menyambutmu, ucap Du Zunci. Jika ada waktu aku akan ke sana, jawab Lintian menepuk pundak Du Zunci. Du Zunci mengangguk lalu pergi menuju kapal bajak laut untuk kembali melapor tentang apa yang terjadi di kapal, sedangkan kapal tetap melanjutkan perjalanan menuju Pulau Hitam. Bab 285. Rahasia Laut Kematian. Bayi kecil masuk dari jendela kapal kamar Lintian tersebut dengan wajah puas, dia berjalan mendekat ke tempat Lintian. Hehehe, Kak aku menemukan beberapa barang berharga, ucap bayi kecil sambil mengeluarkan cincin spesial lainnya dari cincin di lehernya. Lintian mengambil cincin itu dan memeriksa isi di dalam, benar saja banyak harta yang ada di dalam kalung tersebut yang membuat Lintian cukup puas. Hehehe, aku mengambil semuanya tanpa ada yang tersisa kak, ucap bayi kecil dengan bangga. Oh, bagaimana nanti jika orang dari sekolah bela diri tahu kalau di kapal itu tidak ada apa-apa, pikir Lintian dengan wajah tersenyum. Lalu saat Lintian memeriksa isi dari cincin itu, dia menemukan sesuatu seperti kotak hitam yang cukup besar. Dia mengeluarkan kotak dari cincin spesial. Kak, apa ini? Tanya bayi kecil bingung. Aku tidak tahu, tapi entah kenapa aku merasa kalau di dalamnya ada sesuatu yang berharga dari harta lain, ucap Lintian. Dia menutup matanya dan mencoba menghancurkan segel di kotak itu. Tak lama dia tahu segel yang berada di kotak itu dan menghancurkannya dengan mudah. Saat Lintian membuka kotak betapa kaget dia melihat sebuah benda seperti peta, tapi saat Lintian membuka dan melihat itu bukanlah peta tapi sebuah pesan. Siapapun yang berhasil membuka kotak ini maka dia adalah seseorang yang cukup kuat. Aku ingin menyampaikan bahwa jangan pernah membiarkan ahli lemah ke laut kematian dan jangan biarkan para Yimo pergi ke sana. Karena tempat itu menyegel 4 orang yang sangat kuat, aku telah melawannya di sana dengan waktu yang cukup lama. Aku pun tidak tahu apakah dunia dewa masih berhubungan dengan dunia biru, tapi yakinlah, siapapun kamu kuharap kamu dapat membantuku mengatakan pesan ini kepada para dewa di dunia dewa, tapi jika dunia kita tak berhubungan lagi dengan dunia dewa maka cobalah untuk melarang dan menjauhi generasi kita ke tempat laut kematian. Tapi harapanku jika memang ada seseorang yang bisa mengalahkan orang-orang itu maka tolong hancurkan mereka, jika tidak generasi muda di dunia dewa juga akan menjadi santapan mereka.
Di bawahnya tertulis bahwa pesan ini ditulis oleh orang bernama Ronan. Isi pesan tersebut yang membuat Lin Tian sedikit aneh, tapi itu juga sebuah petunjuk untuk Lin Tian. Dia sedikit memikirkan isi pesan ini yang mungkin telah ada sejak berpuluh juta tahun lalu saat dunia biru masih memiliki hubungan dengan dunia dewa. Dan mungkin tempat yang disebutkan oleh Ronan ini juga adalah tempat pelatihan dari murid generasi muda alam dewa. Hal itu juga kabar baik kebuat Lin Tian. Tapi, jika benar ada 4 orang yang sangat kuat dari Yimo di sana untuk membunuh dan menjadikan generasi muda di dunia dewa sebagai alat penyembuh mereka, maka Lin Tian tidak bisa membiarkannya, karena tempat itu juga memiliki koneksi dengan dunia dewa. Jika sampai mereka sembuh dan muncul di sini, maka dunia biru akan jadi dunia mayat yang mana akan banyak manusia yang mati di sini. Kak, kemungkinan aku tahu siapa mereka, ucap bayi kecil serius. Kamu tahu siapa mereka? Tanya Lin Tian ke bayi kecil. Bayi kecil mengangguk dan mulai mengatakan apa yang dia tahu tentang 4 orang tersebut. Mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat, tapi di saat pertarungan terakhir keempatnya menghilang karena terluka parah oleh orang kuat dari dunia dewa. Sejak keberadaan mereka tidak diketahui membuat suku Yimo mundur, dan tidak menyerang lagi untuk waktu yang cukup lama. Berarti pesan ini sudah cukup lama, dan kemungkinan Laut Kematian adalah tempat segel dan juga di mana letak inti yang dapat membuat aku menjadi penguasa dunia biru, ucap Lin Tian. Iya, kemungkinan begitu, tapi kakak, ini juga kesempatan bagimu, bukan hanya mendapatkan inti penguasa tapi juga kekuatanmu akan meningkat, ucap bayi kecil. Kamu benar, tapi jika aku melakukannya di sana maka, Lin Tian sedikit ragu. Tanpa pikir bayi kecil mengatakan beberapa hal kepada Lin Tian lagi. Menurutnya jika Lin Tian jadi penguasa dia bisa tinggal di sini untuk beberapa waktu setelah tingkat kultivasinya melebihi standar dunia ini. Dan juga dengan seni bela diri yang dapat menyembunyikan kekuatannya maka itu juga bisa dijadikan buat tipuan bagi mata surgawi. Memang benar tidak lama, paling lama bayi kecil berpikir 10 tahun, itu pun jika Lin Tian menyembunyikan dengan tenki bela diri yang dia dapatkan. Jika kekuatan aslinya terlihat maka hanya ada waktu 2 atau 1 tahun paling lama Lin Tian berada di dunia ini. Karena takut akan membuat dunia biru jadi kacau dan tak seimbang dengan kehadiran Lin Tian yang sudah mencapai batas dunia biru. Lin Tian mengerti dan mengangguk, dia memutuskan untuk ke Laut Kematian, 1 untuk mendapatkan inti penguasa, 2 untuk meningkatkan kekuatannya, 3 untuk mencoba membunuh ke-4 orang tersebut. Menurutnya kemungkinan orang-orang itu tidak akan sembuh walaupun mencoba waktu lama karena tidak cukupnya pengorbanan mereka. Dan juga Lin Tian ingin melihat seberapa kuat generasi muda di dunia dewa itu jika memang waktu dia ke sana bertepatan dengan pelatihan salah satu kekuatan di generasi muda dunia dewa. Baiklah, ini cukup menarik dan juga sebuah kesempatan. Setelah kembali dari sana mungkin aku bisa dengan mudah melawan Raja Yimo, ucap Lin Tian. Bayi kecil juga mengangguk mendengar apa yang dikatakan Lin Tian. Dia juga setuju dengan pemikiran Lin Tian. Tentu dia juga tertarik melakukan petualangan seperti ini. Bagi bayi kecil di mana ada petualangan tentu ada beberapa hal enak yang akan dia cicipi. Di dalam kamar selama 1 minggu lagi kapal telah berlayar, Lin Tian pun tak pernah keluar dari kamarnya, dia hanya sibuk dengan membuat beberapa pil yang akan dia persiapkan untuk di Laut Kematian nanti. Dan juga tujuan Lin Tian yaitu Pulau Hitam juga sudah hampir dekat, Lin Tian memperkirakan besok dia sudah sampai di sana. Sedangkan bayi kecil masih tidur menemani Lin Tian dengan malas, karena hal yang di kapal tidak dapat menarik bagi dirinya. Lin Tian juga beberapa kali masuk ke kalung binatang untuk melihat Lin Qi kecil yang dirawat oleh Fenger. Sekarang binatang suci Qilin itu sudah cukup besar sebesar kuda, Lin Tian cukup senang dengan perkembangan Lin Qi. Sesaat dia membuka mata, pintu kamarnya diketok oleh seseorang, dan dari luar terdengar suara wanita. Tok, dot tok, dot tok. Tuan An, bolehkah saya berbicara sebentar, ucap suara itu. Bab 286. Undangan Guan Xiying. Lin Tian sedikit mengerutkan kening karena dia tahu siapa orang yang mengetuk pintu kamarnya. Tentu dia seorang wanita, kalau Lin Tian tidak salah itu pasti dari keluarga Guan. Lin Tian berpikir sedikit apakah akan menyuruhnya masuk atau tidak, karena dia ragu apa yang dicari oleh wanita itu dari dirinya. Masuk, ucap Lin Tian. Pintu pun terbuka dan 2 wanita cantik masuk ke dalam kamar Lin Tian. Lin Tian tersenyum dengan tenang ke arah mereka. Walaupun Guan Xiying cantik tapi dia kalah cantik dengan Mu Xuanyin, dan juga Lin Tian tidak kekurangan hal seperti wanita cantik yang belum dia lihat. Ada apa Nona Guan mengunjungiku di waktu yang hampir malam ini? Tanya Lin Tian. Oh,
Aku hanya ingin berbicara dengan Tuan An, dan juga berterima kasih atas apa yang terjadi minggu lalu, ucap Guan Xing tenang. Oh, kalau itu tidak perlu, aku juga hanya ingin menolong kenalanku waktu itu, ucap Lin Tian cuek. Bisakah kau tidak sombong, ucap Guan Fuer. Oh, kalau aku sombong kenapa kamu tidak keluar dari sini, bukankah ini kamarku? Balas Lin Tian dengan tenang. Kau, Bibi hentikan, ucap Guan Xing kepada Guan Fuer. Mendengar Guan Xing sudah berbicara, Guan Fuer kembali tenang tapi wajahnya masih tetap kesal melihat Lin Tian. Wanita ini kenapa begitu pemarah? Apa dia sedang dapat? Pikir Lin Tian bingung. Maafkan atas perlakuan bibiku tadi Tuan An, ucap Guan Xing. Tidak masalah, silahkan duduk jika memang ada yang ingin dibicarakan, ucap Lin Tian meminta mereka untuk duduk. Guan Xing duduk bertatap muka dengan Lin Tian. Tapi saat dia memandang mata Lin Tian dia bisa melihat bahwa pemuda ini tidak tertarik dengan dia, hal yang sangat jarang dia temukan selama ini. Karena selama ini seluruh pria yang ditemuinya akan tergoda dan juga akan mencoba dekat dengan dirinya, tapi pemuda ini bahkan tidak peduli dengan kecantikan dia. Saudari An, apakah kamu akan ke Pulau Kematian? Tanya Guan Xing dengan tenang. Iya, kenapa? Tanya Lin Tian tenang. Kau, ucap Guan Fuer kesal melihat wajah Lin Tian. Guan Xing tidak dapat mengatakan apa-apa terhadap sikap bibi yang sangat mudah marah ini, dia hanya menghentikan bibinya itu dengan lambaian tangan. Apakah Tuan An datang karena makam di sana? Tanya Guan Xing. Makam. Apa itu? Tanya Lin Tian bingung, karena dia datang ke sana hanya untuk mencari informasi tentang Laut Kematian dan setelah itu pergi ke Laut Kematian. Tapi karena hal yang dia cari sudah ditemukan dia berencana langsung pergi setelah sampai di Pulau Hitam. Sepertinya Tuan An tidak tahu, aku berpikir Tuan An mendapatkan berita tentang makam di Pulau Hitam, ucap Guan Xing tenang. Bisa kamu jelaskan, ucap Lin Tian. Guan Xing mengangguk dan mulai menjelaskan tujuan dia ke Pulau Hitam. Sebenarnya di sana dia memiliki beberapa mata-mata yang menyamar dengan membuka toko, dan tujuannya bukan hanya mencari informasi tapi juga membangun beberapa kekuatan. Beberapa bulan lalu, salah satu orangnya mengatakan di sana menemukan sebuah makam yang sangat besar, dan juga dilindungi oleh formasi yang cukup kuat. Dan soal makam siapa itu tidak ada yang tahu, dan dia dikirim ke sana untuk mencari tahu kenapa makam itu tiba-tiba muncul di sana dan siapa pemiliknya. Makam itu pun seperti sebuah istana yang cukup besar dengan formasi yang kuat. Dan dia juga tahu Lin Tian seorang Grandmaster Arai dan ingin meminta pertolongan darinya, agar bisa melihat formasi yang ada di makam tersebut. Karena beberapa kali orang-orang dari keluarga Guan masuk tapi mereka mati setelah menyentuh formasi itu. Lin Tian yang mendengar hal itu cukup tertarik, tapi dia mencoba untuk berbicara dengan baik kecil dengan hal tersebut. Baik kecil sedikit membuka mata dan berpikir. Kak, pergilah mungkin saja itu petunjuk untukmu tentang Laut Kematian atau kunci untuk menjadikanmu penguasa, ucap baik kecil dengan akal ilahinya. Lin Tian mengangguk, dan dia memang berpikir yang sama dengan baik kecil. Tapi dia tidak ingin rugi karena itu senyum licik muncul di wajah Lin Tian. Nah, karena Nona mengundangku tentu aku mau, tapi apa yang dapat Nona berikan padaku? Tanya Lin Tian. Mendengar Lin Tian setuju Guan Xing cukup senang, tapi karena Lin Tian meminta sesuatu darinya dia sedikit berpikir apa yang dapat dia berikan kepada pemuda tersebut. Bagaimana dengan beberapa harta tingkat ketujuh? Tawar Guan Xing. Aku tidak tertarik. Bisakah Nona membuat yang lebih dari itu? Tanya Lin Tian tenang. Kau, jangan meminta lebih dari yang kau bisa, itu hanya akan membunuhmu, ucap Guan Fuer. Diamlah, aku berbicara dengan nonamu, ucap Lin Tian dengan tatapan tajam. Guan Fuer kaget dengan bentakan Lin Tian, dia tidak percaya pemuda ini berani berbicara seperti itu padanya, dia sedikit menggertakkan giginya tapi tidak berbicara. Bibi, kamu keluar dulu, ucap Guan Xing. Tapi, keluarlah dulu, ucap Guan Xing serius. Akhirnya mau tidak mau Guan Fuer keluar dari sana meninggalkan Lin Tian dan Guan Xing. Tuan An aku bisa memberikan satu senjata tingkat ke-8 dan juga berjanji memberikan 10% hasil dari makam itu, ucap Guan Xing. Tidak, 70%, balas Lin Tian. 20% jangan membuatku sulit Tuan An, ucap Guan Xing sedih. Baik. 40% itu batasku, ucap Lin Tian. Setuju, ucap Guan Xing senang, dia masih memiliki 60% hasil dari makam untuk keluarganya maka itu sudah cukup. Tapi saudara An, jika kamu ingin diriku juga aku akan memberikannya padamu,
goda Guan Xiying kepada Lin Tian dengan wajah genit dan sedikit memperlihatkan sedikit harta tubuhnya pada Lin Tian. Lin Tian hanya diam dan melihat Guan Xiying dengan tenang. "Nona, aku tidak tertarik. Aku harap kamu memegang janjimu," ucap Lin Tian berdiri dan berbalik tubuh dari Guan Xiying. Melihat penolakan Lin Tian, Guan Xiying tidak menggoda dia lagi dan hanya tersenyum. "Tenang saja saudaraan, aku selalu menepati janjiku," balas Guan Xiying. Lin Tian mengangguk dan meminta dia untuk keluar dari kamarnya jika tidak ada yang ingin dibicarakan lagi. Guan Xiying keluar dari kamar Lin Tian dengan senyum di wajahnya memandang Lin Tian. "Wanita memang sangat berbahaya," ucap Lin Tian setelah Guan Xiying keluar dari kamarnya. "Ayolah Kak, wanita memang kebanyakan berbahaya, aku pun sudah merasakannya," ucap bayi kecil dengan sedih. "Itu salahmu sendiri," ucap Lin Tian dengan meledek bayi kecil. Bab 287. Sampai di Pulau Kematian. "Kak, cepat atau lambat kamu akan merasakan hal yang sama denganku," balas bayi kecil sedikit kesal mendengar ledekan Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum dan tak peduli dengan apa yang dikatakan bayi kecil. Dia kembali duduk dan tidur malam itu dengan nyenyak menunggu sampai di Pulau Hitam. Bayi kecil karena kesal juga hanya diam dan tidur di sebelah Lin Tian. Sebenarnya Guan Xiying sadar akan kucing di kasur Lin Tian, tapi dia tidak peduli karena merasa kalau bayi kecil hanya kucing biasa. Jadi dia tidak tahu kalau kucing yang dia pikir kucing biasa adalah harimau berpura-pura menjadi kucing. "Nona, kenapa kamu mengundang pemuda itu bersama kita?" ucap Guan Fuer dengan agak kesal. Dia kesal dengan sifat Lin Tian yang angkuh dan juga terlihat sombong di hadapannya tadi. "Bibi, kamu tidak tahu pemuda itu jauh luar biasa dari yang kamu pikirkan," ucap Guan Xiying. Dia mengeluarkan sebuah kertas dan menyerahkan kertas itu kepada Guan Fuer. Saat Guan Fuer melihat isinya dia kaget, karena isinya tentang pemuda yang membuat dia kesal tadi. Dia tidak menyangka kalau pemuda ini memiliki hubungan dengan 3 raja, dan juga dia pernah bertarung melawan dengan Jenderal Yimo, dan juga dikabarkan dia juga dekat dengan murid Master Sekte Es Musuanyin. Ini, Guan Fuer merasa kaget dan juga tak percaya. Iya, dan bukan hanya itu saja, kabarnya Sekte Langit pernah mengajak dia bergabung tapi dia menolak, ucap Guan Xiying. "Apa pemuda itu bodoh?" pikir Guan Fuer. "Bukan dia bodoh, tapi mungkin kekuatan di belakangnya lebih kuat dari Sekte Langit," ucap Guan Tu. "Apa? Iya? Ada kemungkinan begitu. Alasan lain adalah aku yakin dia bisa membuka makam tersebut, karena aku merasa dia adalah Grandmaster tahap menengah tingkat puncak," ucap Guan Xiying. Mendengar dari perkataan Guan Xiying dan juga Guan Tu, Guan Fuer sedikit berkeringat dingin. Kenapa tidak, bukankah berarti anak muda itu tidak mudah disinggung? Ada kemungkinan kalau orang di belakang pemuda itu lebih kuat dari keluarga Guan, dan jika sampai mereka menyinggungnya maka... Guan Fuer tidak bisa membayangkan hal itu, dia hanya menghela nafas karena tidak terlalu menyinggung Lin Tian. "Sebaiknya aku tidak terlalu mudah emosi," ucap Guan Fuer di hatinya. "Paman Tu, setelah kita sampai harus berhati-hati, karena aku tidak tahu jalan ke makam tersebut pasti sangat berbahaya," jelas Guan Xiying. "Aku mengerti," balas Guan Tu. "Nona, kenapa tidak mengundang ahli dari Sekte Arai saja dan kenapa memilih Anlin itu?" tanya Guan Fuer. "Masalahnya ayahku curiga kalau ada pengkhianat dari Sekte Super, bahkan kemungkinan ada pengkhianat di keluarga kita, jadi maka dari itu dia memerintahkanku secara sembunyi," jelas Guan Xiying. Dia ingat apa yang dikatakan ayahnya saat kembali dari Sekte Langit. Seorang pemuda bernama Lin Tian bertarung melawan Jenderal Yimo, dan tingkat kultivasinya berada di alam abadi bumi puncak. Yang lebih menakjubkan lagi, dia juga seorang master alkimia dan juga Grandmaster tingkat tinggi. Sosok pemuda itu Guan Xiying berharap bisa menjadi istrinya. Bukan itu saja, pemuda itu juga mengetahui banyak hal tentang Yimo, bahkan dia sangat berkuasa di Sekte Langit daripada Master Sekte Langit itu sendiri. "Nona, kenapa denganmu?" tanya Guan Fuer. "Tidak apa-apa, aku mengingat sedikit cerita ayahku tentang Sekte Langit," ucap Guan Xiying. "Oh, masalah pemuda bernama Lin Tian itu, aku juga merasa ingin bertemu dengan dia," ucap Guan Fuer. Dengan wajah dan mata yang bersemangat. Di matanya Lin Tian juga sama dengan wanita lain, pria idaman mereka, bahkan para laki-laki muda juga menjadikan Lin Tian sebagai pedoman mereka. Dia sendiri juga datang ke acara besar di Sekte Langit, bahkan dia melihat langsung bagaimana Lin Tian bertarung dengan Jenderal Besar Yimo. "Bibi, kamu beruntung melihatnya bertarung langsung," ucap Guan Xiying sedih. "Hehehe, itu juga tak sengaja," balas Guan Fuer dengan malu.
Guan Tu hanya tak berdaya menggelengkan kepala saat melihat tingkah laku keduanya. Besoknya Lin Tian bangun dari tidur, dan merasa tubuhnya cukup segar, dan saat dia melihat ke jendela kamar di kapalnya, dia bisa melihat sebuah pulau yang cukup besar. Dia yakin kalau kapal sudah hampir sampai di Kota Hitam, jadi dia bersiap-siap untuk keluar dari kamarnya. Dia melihat bayi kecil yang masih tidur, sedikit tak berdaya hanya bisa menghela nafas, dia menggoyangkan kucing itu sampai dia bangun. "Kak, apa kita sudah sampai?" ucap bayi kecil, dengan masih menguap. "Iya, ayo kita keluar," ucap Lin Tian. Bayi kecil loncat dan duduk di kepala Lin Tian seperti yang biasa dia lakukan. Lin Tian langsung keluar dari kamar menuju ke lantai atas kapal. Saat dia sudah di luar, dia dapat melihat Kota Hitam yang cukup indah. Dan juga udara yang cukup segar dapat dia rasakan, tapi tak lama dia tenang dia melihat ke arah sebaliknya Pulau Hitam. Tak jauh dari sana ada kegelapan tak berujung dan Peter yang terus ada. Dapat Lin Tian ketahui itu adalah Laut Kematian tujuan asli Lin Tian ke sini. "Aku harus ke sana," tekad Lin Tian saat melihat Laut Kematian. "Saudaraan, kamu sudah bangun," ucap suara Guan Xiying membangunkan Lin Tian dari lamunannya. Lin Tian hanya mengangguk dan tidak terlalu peduli dengan Guan Xiying. Dia melihat ke arah Pulau Hitam, saat dia sedikit menggunakan akal ilahinya melihat pulau tersebut. Dia merasakan ada sebuah tempat yang sangat dijaga ketat dan di tempat itu ada formasi yang sangat kuat. Lin Tian tidak bisa memeriksanya karena cukup jauh. "Saudaraan kita hampir sampai," ucap Guan Xiying yang sudah di samping Lin Tian. Lin Tian lalu melihat ke arah Laut Kematian berada dengan serius. Dia tidak terlalu peduli dengan makam yang diceritakan Guan Xiying, karena hanya seperti hal yang berhubungan tentang Laut Kematian atau inti penguasa yang dapat menarik perhatiannya. Tak lama kapal pun berlabuh di dermaga Kota Hitam. Lin Tian masih tetap tenang berdiri di dek kapal, dan sesaat kapal benar-benar berhenti. "Saudaraan, bagaimana jika kita pergi bersama? Aku akan membawamu ke tempat makam berada," ucap Guan Xiying. Silahkan Nona Guan," ucap Lin Tian tenang kepada Guan Xiying. Guan Xiying sendiri tidak keberatan diperlakukan seperti itu, karena dari informasi yang dia dapat pemuda ini tidak mudah percaya dengan orang lain dan juga dia sangat cerdas. Bab 288. Wali Kota Hitam. Guan Xiying mengangguk dan tak terlalu keberatan. Dia berjalan bersama Lin Tian di depan diikuti oleh Guan Tu dan Guan Fuer, dibandingkan kemarin Guan Fuer lebih pendiam sekarang. Sejak dia tahu pemuda ini bukanlah pemuda biasa, dia tak berani ceroboh karena takut hal yang dia lakukan akan membuat keluarga Guan menjadi hancur. Guan Fuer menceritakan semua hal tentang Pulau Laut Hitam kepada Lin Tian, tentang bagaimana asalnya dan siapa pendiri pulau tersebut, sampai pemimpin Pulau Hitam sekarang. Lin Tian akhirnya mengerti. Di pulau ini hanya ada ahli abadi di tingkat pertama atau kedua yang memimpin dan juga hanya beberapa keluarga yang tidak terlalu kuat yang berada di sini. Juga, karena Pulau Kematian cukup jauh dari tempat lain jadi agak jarang orang-orang ke sini walaupun tanahnya cukup bagus untuk ditempati. Dan keluarga Guan juga bisa dibilang yang memiliki pulau ini secara sembunyi dari keluarga lain. Juga pemimpin kota mereka berasal dari keluarga Guan juga. Jadi saat ini Guan Xiying mengajak Lin Tian menuju rumah wali kota tersebut. Sebenarnya hal ini juga membuat Lin Tian cukup terkejut, walaupun keluarga Guan tidak sekuat keluarga Long dan Sekte Langit tapi sepertinya pengaruh mereka cukup luas dari yang ia ketahui. Sambil berjalan Lin Tian bisa melihat bahwa pulau ini bisa dibilang cukup makmur, dan juga beberapa benda di sini juga cukup langka jika berada di luar, bahkan Lin Tian menemukan beberapa batu meteor tingkat ke-8 dan satu tingkat ke-9. Dengan ini dia bisa membuat beberapa senjata tersembunyi. Untuk persiapan menuju Laut Kematian, dia juga berencana membuat senjata racun untuk jaga-jaga juga. Tak lama Lin Tian dan Guan Xiying sampai di depan rumah besar, yang memiliki halaman sangat luas. Rumah itu adalah milik wali kota di sini, jadi Guan Xiying mengetuk pintu rumah. "Tok, tok. Paman Ho, apa kamu di rumah?" tanya Guan Xiying sambil mengetuk pintu rumah besar itu. Tak lama seseorang membukakan pintu rumah, terlihat seorang wanita yang memakai pakaian pelayan muncul di depan Lin Tian dan Guan Xiying. Lin Tian sedikit mengerutkan kening saat melihat wanita pelayan, tapi itu hanya sekejap sebelum wajahnya kembali seperti biasa. "Nona Guan, Tuan telah menunggu kedatangan Anda," ucap pelayan. "Baik, bawa aku ke sana," ucap Guan Xiying. Pelayan mengangguk dan membawa Guan Xiying dan yang lain ke dalam rumah.
Tak lama Guan Xing dibawa ke ruangan yang cukup luas dan di sana ada pria parubaya dan seorang pria muda duduk bersama sambil tersenyum ke arah Guan Xing dan yang lain. "Keponakan kamu datang," ucap pria parubaya, sambil berdiri dan mendekat ke Guan Xing. Anehnya Lin Tian semakin mengerutkan kening saat melihat kedua orang ini. "Sebaiknya nanti setelah aku tahu tentang makam," ucap Lin Tian serius. Tidak ada yang menyadari tatapan aneh Lin Tian. Baik Guan Xing dan Guan Fuer hanya merasa senang bisa bertemu dengan wali kota di sana. "Nah, keponakan siapa dia?" tanya wali kota menunjuk ke arah Lin Tian yang masih tenang berdiri. "Dia adalah kenalanku, namanya An Lin," ucap Guan Xing sambil tersenyum. "Salam wali kota," ucap Lin Tian dengan tenang, tapi terlihat di wajah pemuda di samping wali kota ada rasa permusuhan yang sangat dalam di matanya saat menatap Lin Tian. Tentu Lin Tian tahu kenapa pemuda ini menatapnya dengan wajah seperti itu. Dia pasti berpikir kalau Guan Xing dekat dengannya. "Kenapa setiap dekat wanita cantik sangat mudah membuat musuh?" desah Lin Tian dengan sedih. "Oh, Tuan Lin kah? Salam, aku Guan Ho dan ini anakku Guan Pu," ucap wali kota dengan senyum di wajahnya. Lin Tian mengangguk dan kembali tenang berdiri di belakang. "Paman, mari bicarakan tentang makam. Ayahku memintaku untuk memeriksa hal tersebut," ucap Guan Xing. "Baik, mari aku akan menceritakan semuanya," ucap wali kota. Dia mengundang mereka duduk di aula. Setelah mereka duduk dia menceritakan semua hal tentang makam tersebut. Makam itu muncul memang tak lama. Saat itu dia hanya mendapatkan laporan dari para penjaga di mansion kotanya. Jadi saat dia mencoba melihat ke sana ada seseorang yang mencoba masuk. Yang anehnya dia masih aman saat menyentuh formasi di makam. Tapi saat dia telah melewati makam, orang tersebut langsung meleleh, seluruh tubuhnya meleleh seperti es yang mencair. Sejak itu wali kota melarang siapapun mendekat ke tempat makam sekaligus melarang siapapun menceritakan makam itu keluar, dan ada beberapa hari lalu makam tersebut juga mengeluarkan cahaya yang aneh, apa itu dia juga tak tahu. Setelah mendengar cerita dari wali kota, Guan Xing sedikit mengangguk dan juga Guan Fuer dan Guan Tu juga tak terlalu memperhatikan ada keganjalan saat wali kota berbicara atau tidak. Hanya Lin Tian yang merasa itu aneh, kenapa saat mereka masuk formasi tersebut baru aktif, harusnya formasi akan aktif bila hanya dengan disentuh saja, tapi ini berbeda dari yang difikirkan Lin Tian. Baik kecil di kepala Lin Tian juga mendengar cerita wali kota, dia masih sedikit curiga tapi hanya tetap diam di atas kepala Lin Tian dengan tenang. "Tuan An bagaimana?" tanya Guan Xing kepada Lin Tian. "Aku kurang tahu, hanya bisa ke sana untuk melihat. Jika tidak aku tidak akan mengerti masalahnya di mana," ucap Lin Tian dengan tenang. Guan Xing dan yang lain juga mengangguk. Memang benar apa yang dikatakan Lin Tian, mereka harus ke sana untuk melihat itu sendiri sebelum memastikan dan membuat keputusan. "Paman, bisakah kami pergi ke sana sekarang?" tanya Guan Xing. "Tentu, biarkan anakku membawa kalian," ucap wali kota hitam dengan embut. Guan Xing tidak menolak, benar jika Guan Pu yang bersama mereka tidak terlalu keberatan. "Nak, antarkan Nona ke makam itu dengan aman," ucap wali kota dengan serius. "Baik ayah, yakinlah anak ini tidak akan mengecewakanmu," ucap Guan Pu. Wali kota mengangguk senang mendengar perkataan anaknya itu. Lin Tian hanya tersenyum sedikit melihat tingkah laku kedua ayah dan anak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan masih diam duduk sambil menunggu Guan Xing menceritakan beberapa hal kepada wali kota. Tak lama mereka pergi menuju makam dengan diantar oleh Guan Pu. Wali kota melihat mereka pergi di depan pintu rumahnya dengan tenang. "Tuan, apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya pelayan di belakang wali kota. "Hehehe, menurutmu apa?" ucap wali kota sambil berbalik menyentuh wajah pelayan di belakangnya. "Tuan," ucap pelayan malu, wali kota yang melihat wajah pelayan tidak tahan dan membawanya ke dalam rumah. Bab 289. Masuk ke makam. Guan Pu membawa mereka ke arah makam dengan terbang. Makam terletak di atas pegunungan agak jauh dari kota hitam, membutuhkan waktu 1 jam untuk mencapai makam tersebut. Selama di perjalanan Guan Pu terus mencoba mengobrol bersama Guan Xing. Tentu Guan Xing tidak keberatan dan juga mengobrol bersama pria itu. Hanya Lin Tian yang menyendiri dan masih memikirkan beberapa hal yang dia curigai. Saat Guan Fuer melihat Lin Tian yang hanya diam, dia mendekat ke Lin Tian dan berkata, "Hei, kenapa kamu antisosial begitu?" tanya Guan Fuer. Lin Tian tersenyum ke arah Guan Fuer. "Tidak ada, aku hanya tidak terlalu menyukai banyak berbicara," ucap Lin Tian dengan tenang. Mendengar itu Guan Fuer sedikit aneh.
setidaknya cobalah lebih banyak berbicara kepada orang lain, jangan hanya diam dan tapet begitu, tidakkah? Kamu kesepian, ucap Guan Fuer lagi. Mendengar apa yang dikatakan Guan Fuer membuat Lin Tian merasa wanita ini cukup baik, walaupun dia mudah emosi tapi sifat jujurnya patut untuk dipuji. Lin Tian hanya menggelengkan kepala sebagai balasan dari perkataan Guan Fuer. Nah, kamu tidak merasa aneh? Tanya Lin Tian pelan ke arah Guan Fuer dengan menggunakan akal ilahinya. Mendengar Lin Tian berbicara dengan akal ilahi, Guan Fuer sedikit mengerutkan kening, dia memandang ke arah Lin Tian dengan ragu. Apa yang aneh? Tanya Guan Fuer bingung dengan berbicara menggunakan akal ilahinya. Tidak, nanti cobalah memberitahu saudara dan juga nonamu untuk berhati-hati. Aku masih belum yakin, dan jangan beritahu dulu kepada Guan Pu masalah ini, ucap Lin Tian dengan menggunakan akal ilahi. Guan Fuer mengangguk sebagai balasan, dia yakin kalau Lin Tian tidak akan berbicara omong kosong, karena setahu dia pria ini tidak akan mudah berbicara seperti itu jika tidak penting. Dia mengerti sifat Lin Tian dengan laporan yang dia dapat dari Guan Fuer juga. Setelah berbicara sedikit dengan Lin Tian, dia langsung mendekati Guan Tu, dan mengatakan apa yang dikatakan Lin Tian tadi padanya. Setelah mendengar dari Guan Fuer, Guan Tu juga sedikit mengerutkan kening. Dia menoleh ke Lin Tian dan mengangguk dengan setuju, tapi Guan Tu melarang Guan Fuer memberitahu Guan Xiying dulu karena takut Guan Pu curiga. Sebenarnya bukan Lin Tian saja yang curiga, Guan Tu juga sudah mencurigai wali kota dan Guan Pu tentang masalah makam ini, tapi karena dia tidak yakin dan tak memiliki bukti, dia tidak berbicara. Baru setelah mendengar Guan Fuer berbicara bahwa Lin Tian juga mencurigai hal itu, dia yakin kalau ada masalah yang disembunyikan oleh wali kota hitam. Tak lebih 1 jam mereka sampai di area makam. Terlihat area tersebut memang seperti istana, tapi di dalam istana itu ada makam yang besar yang terbuat dari emas. Saat Lin Tian melihat makam, dia cukup kagum bukan karena makamnya tapi karena formasi yang ada di sana. Nona, ini makamnya, ucap Guan Pu menunjuk ke arah istana, di mana tempat itu memang dijaga ketat oleh penjaga wali kota. Tuan An, bisakah? Ucap Guan Xiying kepada Lin Tian. Lin Tian mengangguk dan mendekat ke formasi tersebut. Dia duduk bersila depan formasi sambil berpura-pura sedang memeriksa formasi itu, yang padahal Lin Tian sudah tahu bagaimana cara masuk ke dalam formasi itu, tapi karena dia merasa ada hal yang tidak benar dengan formasi yang pertama, dia menjadi diam dan berpura-pura. Karena dia masih berpikir di mana dia melihat formasi yang sama dengan formasi di depannya. Ada 2 lapisan formasi. Jika itu bukan dilihat langsung oleh seorang Grandmaster tingkat tinggi atau ahli abadi bumi sendiri, maka kemungkinan orang di bawah alam abadi akan mati karena formasi pertama. Lin Tian membuka matanya sambil tersenyum sedikit ke arah Guan Xiying. Dia ingin memikirkan sesuatu untuk bisa masuk ke dalam karena dia sudah memastikan kalau yang di dalam kemungkinan ada hubungan dengan laut kematian. Bagaimana Tuan An? Tanya Guan Xiying. Tidak masalah, bisa masuk tapi hanya 3 orang. Itu pun di bawah alam abadi, ucap Lin Tian tenang. Kenapa begitu? Tanya Guan Xiying. Ada perasaan bingung di hatinya saat menatap Lin Tian. Karena siapapun yang masuk melebihi alam abadi akan mati, dan juga aku bisa membantu masuk karena aku menggunakan segel khusus yang hanya bisa membawa 3 orang, jelas Lin Tian santai. Guan Xiying sekarang mengerti, itu kemungkinan karena Lin Tian tidak bisa membawa lebih dari 2 atau 3 orang karena masalah energi atau ki yang diperlukan untuk menembus formasi itu. Baiklah, aku dan Guan Pu akan masuk bersama saudaraan, ucap Guan Xiying membuat keputusan cepat. Guan Tu dan Guan Fuer tidak keberatan, karena mereka di tingkat abadi jadi tidak bisa masuk, hanya Guan Pu yang agak berwajah pucat di antara mereka. Dia mencoba untuk tetap tenang agar tidak ada yang memperhatikan dia. Tentu hal tersebut tidak lepas dari pengawasan Lin Tian. Lin Tian sedikit tersenyum dan mengangguk. Mari bersiap, 1 jam lagi kita masuk, ucap Lin Tian. Lalu dia berbalik dan duduk lagi di formasi. Guan Xiying mengangguk dan membawa Guan Tu dan Guan Fuer untuk masalah melindungi tempat makam itu. Tentu keduanya tidak menolak dan mengangguk setuju. 1 jam berlalu. Sudah, mari kita masuk, ucap Lin Tian, melihat ke arah Guan Xiying dan Guan Pu. Nona, kenapa kita tidak memberitahu ayah dulu? Tanya Guan Pu dengan sedikit grogi. Aku sudah meminta orang untuk memberitahu paman. Tenang saja, ucap Guan Xiying. Guan Pu tidak berbicara tapi wajahnya sudah sangat berkeringat dingin karena melihat ke arah formasi makam itu. Kenapa saudara Guan? Apa ada masalah? Tanya Lin Tian tenang. Tidak, aku siap, balas Guan Pu dengan gugup.
Melihat tingkah gugup Guanpu, Guanfuer dan Guantu sedikit curiga. Kalau begitu mari masuk, ucap Lin Tian berjalan ke arah formasi diikuti oleh Guan Xiying dan Guanpu. Tapi sebelum masuk Lin Tian meninggalkan pesan kepada Guantu dan Guanfuer, yang membuat kedua orang itu kaget. Saat mereka akan mencoba bertanya, Lin Tian sudah masuk ke dalam formasi bersama Guan Xiying dan Guanpu. Saudara Tu, bagaimana ini? Tanya Guanfuer. Kita tidak bisa apa-apa, mari kita lindungi formasinya, jika itu benar maka mari kita tangkap dia, ucap Guantu dengan serius. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian lewat pesan tadi, dia mengetahui hal yang telah mengganjal di hatinya saat melihat tingkah Guanpu. Bab 290. Rencana Wali Kota. Lin Tian bersama Guan Xiying dan Guanpu berhasil masuk ke dalam makam, menembus formasi tersebut dengan keadaan aman. Guanpu merasa terkejut dengan hal yang terjadi pada dirinya, dia tidak menyangka kalau dia bisa masuk ke makam dengan aman dan tanpa terluka. Saudaraan ini, saat Guan Xiying melihat istana di depannya dia sangat terkejut dan bahkan kagum dengan apa yang dia lihat. Semua istana terbuat dari emas, bahkan lantai yang dia injak pun berasal dari emas. Lin Tian tidak terlalu peduli dengan istana tapi dia terus menatap makam di depan istana dengan serius. Mari kita lihat isinya, ucap Lin Tian. Ketiganya bergerak ke satu-satunya makam di sana dengan waspada. Saat mereka telah sampai di makam, Lin Tian melihat sebuah makam dengan tidak bernama yang membuat dirinya kaget. Bagaimana bisa sebuah makam tidak ada namanya, pikir Lin Tian. Tapi Guan Xiying dan Guanpu sudah memiliki mata serakah terhadap peri tersebut. Lin Tian yang melihatnya tidak terlalu peduli, dia masih memikirkan apa isi dari makam, tapi di atasnya seperti sebuah peti mati yang terbuat dari emas. Dan aura yang dikeluarkan peti mati ini juga membuat Lin Tian sedikit bernostalgia. Bayi kecil yang di atas kepala Lin Tian membuka mata saat merasakan energi dari peti tersebut. Kak, ini adalah ki dari dunia dewa, kemungkinan pemiliknya berasal dari dunia dewa dan orang yang sangat kuat, ucap bayi kecil dengan serius dengan akal ilahinya. Jika begitu maka, Lin Tian tiba-tiba mengerti tentang makam ini, tapi saat dia sadar Guanpu dan Guan Xiying sudah membuka peti makam tersebut. Apa yang kalian lakukan? Ucap Lin Tian serius. Dia mengambil Guanpu dan Guan Xiying menjauh dari peti tersebut dengan cepat. Tindakan Lin Tian membuat kedua orang itu tersadar dari mimpi mereka. Saudaraan, apa yang kamu lakukan? Ucap Guan Xiying dengan agak kesal, terlebih Guanpu yang melihat dia ditarik paksa dengan Lin Tian juga memasang wajah tak senang. Kalian yang kutanya kenapa membuka peti mati itu? Ucap Lin Tian marah. Energi yang ada di dalam sangat kuat, jika kedua orang ini terkena energi tersebut dia yakin keduanya pasti akan meledak karena kelebihan energi. Dia tanpa melihat keduanya mulai membentuk segel dan melindung ketiganya dari energi yang telah keluar tersebut. Dengan formasi itu mereka bertiga aman untuk sementara. Itu, saat Guan Xiying merasakan banyak energi yang mengerikan di sekitar formasi yang dibuat Lin Tian, membuat dia kaget dan merasa takut jika energi masuk ke tubuhnya maka. Maaf saudaraan, ucap Guan Xiying malu. Tidak masalah, dan Lin Tian tersenyum lalu dia mengambil leher Guanpu dengan kejam. Saudaraan, apa yang kamu lakukan? Tanya Guan Xiying dengan cemas, dia berpikir ingin mengambil semua yang ada di sini hanya untuk dirinya sendiri. Nona Guan, aku ingin menanyakannya juga, kenapa pemuda ini memiliki ki yang sangat menjijikan? Ucap Lin Tian sambil mengangkat Guanpu dengan tangan di lehernya. Guan Xiying cukup terkejut dengan perkataan Lin Tian, dia lalu juga merasakan dengan hati-hati tubuh Guanpu, tak kalah kagetnya dia saat tahu ki yang ada pada Guanpu bukan ki biasa, itu adalah ki Imo. Hal itu membuat dia kaget dan lemah sambil menunjuk dengan marah ke Guanpu yang tak bisa berbicara karena si cekik Lin Tian. Kau pengkhianat, ucap Guan Xiying dengan marah. Guanpu tidak percaya bagaimana pemuda ini mengetahui jati diri aslinya, bahkan dapat dengan mudah membongkar dirinya di sini. Kau heran, aku sudah curiga dengan pelayanmu saat baru datang ke rumahmu, lalu saat ayahmu menceritakan tentang makam, lalu saat kami telah pergi aku meninggalkan sebuah jimat yang dapat mendengarkan pembicaraan kalian. Ucap Lin Tian tenang. Kau, bagaimana? Ucap Guanpu bingung, pemuda yang di depan dia bukan orang biasa, ternyata dia sudah sangat curiga terhadapnya sejak pertama dia melihat ayah dan pelayannya. Sebenarnya jimat itu baru dapatku dengar sebentar ini, alasanku yakin bukan itu tapi formasi yang di luar, ucap Lin Tian tenang. Tuan An, kenapa formasi di luar? Yana Guan Xiying. Sangat mudah, formasi di luar dipasang dengan formasi pembunuh,
jadi bukan hanya satu formasi di sana tapi dua, jadi setiap orang masuk maka dia akan mati seperti yang dikatakan oleh wali kota, jelas Lin Tian. Guan Xing kaget dan tak percaya kalau semua ini dilakukan oleh wali kota yang mana dia adalah bagian dari keluarga Guannya sendiri. Kamu akan mengatakan semuanya padaku. Ucap Lin Tian menempelkan kertas jimat di dahi Guan Pu. Setelah jimat tertempel, Guan Pu seorti merasakan sakit yang amat sakit di kepalanya. Dia berteriak di sana membuat Guan Xing kaget dengan apa yang dilakukan Lin Tian. Tuan An ini, tenang saja, aku hanya ingin tahu rencana dari wali kota. Tentu aku tidak akan membunuhnya. Jika kita membunuh orang ini maka wali kota akan curiga, ucap Lin Tian. Ini, Guan Xing tidak percaya kalau pemuda ini sangat berhati-hati dan juga cerdas. Dia sekarang yakin siapapun musuh dari pemuda ini pasti akan menyesal bahkan mungkin akan dihancurkan rata oleh pemuda ini. Lin Tian tak berbicara lagi dan mulai membaca kenangan Guan Pu. Saat dia tahu rencana wali kota, Lin Tian kaget. Ternyata utusan bajak laut waktu itu juga wali kota yang memerintahkan. Dan tujuannya adalah menjadikan para wanita dan anak-anak menjadi korban untuk meningkatkan kekuatan dia sendiri. Lin Tian yang selesai membaca pikiran Guan Pu juga dikagetkan tentang rencana wali kota untuk menghasut dan menikahkan Guan Xing dengan putranya ini, tapi dia tak menyangka semuanya gagal karena Lin Tian. Lin Tian juga sengaja memperlihatkan isi pikiran yang dibaca dari Guan Pu pada Guan Xing, tapi anehnya wajah Guan Xing sangat malu setelah tahu apa rencana wali kota. Nona, sepertinya wali kota ingin menikahkan kamu dengan putranya. Aku tidak menyangka kalau ambisinya sangat besar, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Guan Xing sedikit malu mendengar perkataan Lin Tian. Dia malu bukan karena tujuan wali kota untuk menikahkan anaknya dengan dirinya, tapi dia malu kalau tahu bahwa Guan Pu tertarik pada dirinya karena wajah dan tubuhnya yang sangat seksi, membuat Guan Pu menjadi ingin memiliki dirinya. Tuan An, bisakah kita serius sekarang? Ucap Guan Xing menghindari agar Lin Tian tidak meledeknya lagi. Bersambung.